Kalau boleh diingat bulan berapa, tahun berapa? 2012 kalau tidak salah itu pertengahan tahun. Tentang dosen UGM yang dihadirkan oleh penggugat untuk memberikan keterangan sebagai saksi fakta, secara tegas dia menyatakan itu waktu untuk foto yang ditempel di ijazah diperkenankan mengenakan kacamata. Hadirin mohon duduk kembali. Siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia untuk dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya saya Yudi Irfan, kemudian Rifa Yang saksi fakta satu Michael Benyamin Sinaga, yang kedua adalah Bagas Puncalaksana Insinyur MSc PhD, dan yang ketiga adalah Insinyur Komardin Didin SHMM. Ini Bapak, silakan. Mohon dipersilahkan masuk ketiganya. Michael Benyamin Sinaga, Kanjeng Pangeran Haryo Bagas Puncalaksana Insinyur MSc PhD, dan Insinyur Komardin Didin MM SHMM. Saya berikan koran ini waktu Pak Jokowi memenangkan Pilgub DKI Jakarta, dan saya berikan langsung ke tangan beliau di perayaan kemenangan waktu itu. Dan kedua, waktu kampanye presiden 2014, Sentana itu memberikan koran sebanyak 50 eksemplar tiap hari ke tim pemenangan, dan Pak Jokowi juga sering membaca koran kami. Alamat rumah? Jadi KTP Jalan Surokasa nomor 14A, Yogyakarta. Agama Jokowi Dodo. Saya kalau personal nggak kenal, tapi saya pernah ketemu dan salaman pas jelang Pilpres 2014. Beliau melakukan kunjungan di Jogja, di Taman Siswa, terus di Universitas Jayabadra. Nah, kita kumpul di sana, saya salaman. Tapi secara personal saya nggak kenal. Tahu ya? Tahu tuh, Dengan Profesor Dr. Kopa Emilia, kenal, dengan Profesor Dr. Lening Desmoro, kenal, Kepolisian Negara Indonesia tahu ya? tahu. oleh karena saksi dalam suatu perkara setidaknya yang bersangkutan tidak ada kaitannya secara langsung dengan peristiwa hukum yang disengketakan dalam perkara ini, sedangkan Michael Benyamin Sinaga yang dihadirkan oleh pihak penggugat, sepanjang yang saya ketahui, sesuai laporan polisi nomor LP _B _2831 _4 _2025 SPKT Polda Metro Jaya 30 April 2025 sebagaimana dilaporkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo saat ini oleh penyidik pejabat Polri Polda Metro Jaya. Terkait dengan laporan tersebut telah dilakukan penyidikan dan telah ditetapkan pula sebagai salah seorang tersangka orang yang namanya Michael Benyamin Sinaga. Untuk itu mohon kepada yang mulia terkait dengan keberadaan yang bersangkutan, kami kuasa hukum Tegal 1 merasa keberatan dengan alasan yang bersangkutan punya kepentingan secara langsung terhadap pokok yang disengketakan. Terima kasih yang mulia. Michael Benyamin Sinaga ya? Iya, betul. Ada, silakan. Tadi yang ditanyakan, silakan. Ya, izin yang mulia, waktu tanggal 30 April itu berita yang beredar adalah laporan terhadap RS, RHS, dan T. Lalu pada bulan Mei ada pemanggilan kepada saya sebagai salah satu terlapor karena yang bersangkutan RS, RHS, dan T
pernah menyampaikan hal-hal tertentu di media saya. Akan tetapi setelah penetapan tersangka, yang ditetapkan sebagai tersangka tidak seperti yang dikatakan terduga, tetapi yang 8 orang saja. Jadi kami 4 orang wartawan yang memberitakan hal tersebut tidak dijadikan tersangka. Demikian. Ya, demikian ya. Dari tugas 1 ya. Kita bandingkan juga kan masih penetapan. Ya, demikian ya. Silakan. Ikuti yang saya ucapkan, kami tim B Ikuti Pak ya. Saya berjanji saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Karena saya sebagai wartawan diundang oleh para alumni UGM di tanggal 15 April Tanggal 15 April 4 tahun. tahun 2025 Nah, untuk memeriksa skripsi di Fakultas Kehutanan. Karena beberapa alumni UGM diantaranya Roy Suryo dan Prismo Cianipar dan Dr. Tifa, di antara puluhan alumni lainnya ingin memeriksa skripsi di Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan ya. Kehutanan UGM. UGM. Yang mana terindikasi katanya hari itu akan ada penutupan semua gerbang UGM di pagi itu, pagi tanggal 15. Akan ada Penutupan semua gerbang UGM. Saya tidak tahu alasannya apa dan saya tidak percaya sebagai wartawan kita harus datang langsung ke lokasi karena kita tidak pernah mendengar sesuatu yang se-ekstrim itu. Nah, lalu dari siapa tadi? Dengarnya dari siapa? itu ada pengumuman langsung di media sosialnya UGM. Oh, media sosial UGM ada? Iya, saya sebentar saya cek ya Pak. Boleh. Kalau tidak ada ijazahnya, lalu berlanjutlah itu sampai ke palsu dan seterusnya. Nah, yang saya mau katakan setelah itu di tanggal sebenarnya saya hari itu Desa pada perangkat kecamatan dan warga di sana tahun-tahun itu sudah ada listrik begitu. seingat mereka, Ya. kalau kepala desa menjawab ke saya waktu itu tahun-tahun itu dia sedang Setia Pak Joko Widodo. iya saya Jawab terus terang ada kalau iya. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya, karena Anda pendukung setia, apakah Anda pernah memberikan sesuatu dan sesuatu Anda berikan secara langsung berhadapan dengan Pak Joko Widodo? oh iya saya berikan pola ini Ya. persis Itu kalau boleh diingat bulan berapa, tahun berapa? 2012 kalau tidak salah itu pertengahan tahun saat dinyatakan dia pemenangnya. Ya, pemenangnya. Saudara berhadapan langsung, Berhadapan langsung. bersentuhan tangan begitu? Tangan saya memberikan koran seperti ini. Ya. Ini Pak. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, berarti Anda melihat sosok wajah Pak Joko Widodo Oh setahun iya setelah. jelas. Dan Pak Ahok sebenarnya. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pada saat itu kan sudah muncul kemudian bukan pada saat selanjutnya kan sekitar 2017-2018 hingga saat ini muncul isu tentang ijazah Pak Jokowi diduga palsu. Anda mendengar itu? Dengan Jika Anda mendengar itu, pernahkah Anda melihat postingan Dian Sandi di akun X atau Twitter pada tanggal 1 Juni 2025 yang sudah dilihat 7,9 juta? pernah. Pernah. Saya ingin sampaikan, apakah di depan atau cukup di sini Bapak? Ini P8 ya. Ya, tadi saudara saksi mengatakan memberikan penghargaan kepada Sangat jauh ya menurut saya. ya bukan sama tidak dengan Anda bisa alamat pada langsung ya. Lalu apakah postingan Dian Sandi yang Anda lihat ijazahnya seperti ini? Ya. Ya. Kan pada teman-teman semuanya sesuai fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan pada hari ini, memang benar
agendanya adalah memberi kesempatan kepada penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi fakta guna membuktikan atas dalil-dalil gugatannya. Namun yang terjadi justru kami merasa diuntungkan. Mengapa demikian? Mulai dari keterangan saksi Michael Benyamin Sinambela, Sinaga, seorang wartawan, di dalam keterangannya bahwa benar dia telah menyaksikan secara langsung berupa media koran atau media cetak koran Kedaulatan Rakyat, di mana di dalam koran Kedaulatan Rakyat tersebut terdapat adanya salah satu nama Pak Joko Widodo sebagai peserta si penmaru yang telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980 waktu itu. Untuk selanjutnya, saksi Michael ini juga memberikan suatu keterangan yang pada pokoknya bahwa benar dia telah diberitahu oleh Pak Roy Suryo ketika melakukan pemeriksaan terhadap karya ilmiah para mahasiswa dalam bentuk skripsi di perpustakaan UGM yang terjadi tidak sebatas skripsinya Pak Jokowi, tapi ada beberapa skripsi. Ini keterangan saksi. Ya, ada beberapa skripsi, juga terdapat adanya ruang tanda tangan penguji yang belum ditandatangani. Kemudian yang ketiga, telah melihat juga adanya buku alumni, di mana di dalam buku alumni tersebut tertera nama Pak Jokowi. Nah, masalah di dalam buku alumni tersebut terdapat adanya data yang keliru, menurut saya itu hal yang lazim. Misal, mengenai data Pak Jokowi, salah satunya alumni SMA 6 Jogja. Nah, itu ada kemungkinan terjadi adanya suatu kelalaian atau kealpaan dari pihak petugas, dan itu bisa kami konfrontir dengan saksi-saksi yang akan hadir di kemudian. Nah, selain itu, ini yang selama ini selalu disangsikan atau diragukan oleh masyarakat termasuk penggugat mengenai kacamata. Nah, oleh Dr. Bagas, salah seorang dosen UGM yang dihadirkan oleh penggugat untuk memberikan keterangan sebagai saksi fakta, secara tegas dia menyatakan itu waktu untuk foto yang ditempel di ijazah diperkenankan mengenakan kacamata, sepanjang itu bukan kacamata hitam. Dan terbukti bahwa saksi Bagas dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Nuklir, di dalam ijazahnya juga tertera kaca, dia mengenakan foto yang berkacamata. Berarti apa yang diragukan oleh masyarakat termasuk penggugat selama ini, bahwa Pak Jokowi mengenakan kacamata dianggap tidak lazim, terjawablah sudah. Ya, jadi itulah yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara. Sedangkan untuk saksi Komarudin, kami memang sengaja tidak bertanya, dan itu sudah saya kemukakan di persidangan, mengingat apa yang disampaikan sebatas testimoni ketika dia melakukan gugatan dalam rangka untuk mendapatkan ijazah Pak Jokowi supaya diperlihatkan. Terima kasih. Pak Irfan tadi kan juga menyebut soal Dewan Pembina dan Ya, jadi sepanjang dalam fakta persidangan tidak pernah adanya suatu SK dan tidak adanya saksi yang melihat bahwa benar Pak Jokowi pernah dilantik sebagai Dewan Pengawas Danantara, maka dalil gugatan penggugat yang mengklasifikasi bahwa Pak Jokowi sebagai penyelenggara negara itu tidak terbukti. Demikian teman-teman yang ingin kami sampaikan, dan semoga untuk sidang yang akan datang kami bisa menghadirkan saksi-saksi guna membuktikan terhadap dalil-dalil jawaban yang telah kami sampaikan di persidangan. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Untuk saksi sesuai petunjuk dari majelis hakim, kami akan menghadirkan 2 orang saksi fakta. Untuk Untuk siapa saksi-saksi yang dimaksud,
untuk saat ini belum bisa kami sampaikan, tapi yang jelas kami sudah koordinasi. Terima kasih saudaraku semua. Baik rekan-rekan semua, saya menyampaikan secara singkat pada persidangan hari ini. Kita menyampaikan 3 orang dan semuanya saksi fakta. Kesaksian Pak Bagas itu sangat mencerahkan kepada kami. Selain beliau alumni UGM, beliau adalah juga seorang dosen, dan yang sangat menarik dari kesaksiannya, berulang-ulang ditanya oleh kuasa tergugat 2, 3 ya, dia mengatakan apakah pernah melihat skripsi yang tidak ada tandangannya. Beliau mengatakan secara acak dia pernah baik ke fakultas hukum, fakultas non-eksak, fakultas eksak, dia mengatakan tidak ada. Dan di dalam tanya jawab tadi juga sudah ditegaskan 3 hal penting juga. 1, tidak mungkin yang namanya skripsi itu tidak ada tanda tangan dosen pembimbing. Yang kedua, kalau skripsi tidak ada dosen pembimbingnya, tidak mungkin menghasilkan sarjana. Dan yang ketiga, UGM itu tidak mengenal pembimbing skripsi itu 1. Pembimbing skripsi itu pasti 2 ya. Lalu beliau juga menerangkan bahwa pada masa beliau duduk sebagai mahasiswa, kebetulan itu kan mahasiswa hebat ya, dia lulusnya 4 tahun, saya hukum saja 6 tahun itu ya. Dia mengatakan tidak ada yang namanya transkrip nilai itu ditulis tangan, itu pada saat itu ya, sudah menggunakan mesin ketik. Lalu terhadap 2 saksi yang lain, yang saksi fakta, Michael, dia mengikuti dari awal peristiwa, baik itu di Ketoyan tempat KKN, baik itu di UGM tanggal 15 April. Dia mengatakan sejauh ini dia tidak pernah melihat ijazah asli itu ditunjukkan ya. Lalu saksi Pak Komardin Didin ketika menjawab pertanyaan kami, apakah pada saat dia mencari dengan mengajukan gugatan karena itu kaitannya dengan citizen lawsuit, negara sudah mengambil alih problema ini, dan dia jawab tegas tidak. Ketiga-tiganya mengatakan negara belum mengambil alih perkara ini, maka gugatan ini bergulir. Itu penjelasannya. Pekan depan beberapa saksi yang akan besok itu diberikan kesempatan saksi dari pihak tergugat. Dari pihak kami belum. Tadi sebut majelis kami memiliki saksi bukan hanya banyak. Kalau